إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada siang hari ini kita masih diberi kehidupan, umur panjang, kekuatan, dan terlebih masih diberi dan dijaga di atas hidayah sehingga masih bisa melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib untuk diamalkan. Yang pertama adalah wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara dari makna ibadah adalah al-mahabbah, yaitu cinta, wa ta'zim, dan pengagungan. Maka orang yang bertauhid tidak ada yang dia cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak ada yang dia agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Pada ayat ini enggak disebut namanya, ya, diutus kepada kita Nabi Muhammad dan diutus kepada Fir'aun Nabi Musa alaihi salam, masing-masing tidak disebutkan namanya. Tujuannya adalah yang terpenting adalah rasul, bukan masalah nama. Yang terpenting adalah rasul, wajib mengikuti rasul. Siapapun dia, selama dia rasul, apapun namanya, selama dia rasul, maka wajib kita mengikutinya. Jadi bukan yang penting adalah namanya, tapi yang terpenting adalah rasul. Kalau dia rasul, maka wajib diikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'asa fir'aunur rasula." Namun Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, itu Nabi Musa alaihi salam, fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami binasakan dia, kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakan, siksaan yang pedih. Artinya di sini sebagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menentang rasul, maka demikian pula umat yang terakhir, yaitu diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak mengikuti beliau maka keadaannya sama dengan Fir'aun,
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita telah beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya hal ini ada bukti dalam kehidupan. Dan bukti yang paling mendasar adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Bukti yang paling mendasar adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Kalau betul kita beribadah hanya kepada Allah, kalau betul kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling nampak adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Dan dalam agama kita namanya al-wala wal bara. Al-wala artinya cinta karena Allah, wal bara artinya benci karena Allah. Maksudnya apa yang dicintai Allah kita pun cintai, dan apa yang dibenci oleh Allah kita pun benci. Maka ini merupakan bukti bahwa kita orang yang bertauhid dan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk cinta terhadap orang kafir yang disebut dengan al-wala, adalah tasyabbuh dengan mereka. Banyak bentuknya, tapi di antara bentuk dari al-wala, memberikan cinta karena agama kepada orang kafir, yaitu tasyabbuh dengan mereka, yaitu menyerupai mereka pada perkara-perkara yang khusus merupakan ciri khas agama mereka. Ya, maka ini termasuk bentuk al-wala, termasuk bentuk cinta, dari cabang cinta terhadap orang kafir. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan musuh saya dan musuh kalian sebagai tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh saya dan musuh kalian sebagai wali. Maksudnya orang-orang yang kita berikan kecintaan karena agama, tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Maksudnya kecintaan karena agama. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Di antara makna al-wala yaitu memberikan kecintaan karena agama. Saya ingatkan tadi bahwa banyak bentuknya, di antara bentuknya adalah tasyabbuh, yaitu menyerupai mereka pada perkara agama mereka. Menyerupai mereka pada perkara agama mereka. Maka ini bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah dan bertentangan dengan syahadat Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maka siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Oleh karena itu, pada apa-apa yang merupakan ciri khas dari orang kafir, maka sebagai seorang muslim, hendaknya dia merasa bangga dengan agamanya, dia cinta dengan agamanya. Mana mungkin terbayang bahwa dia cinta Allah, tapi dia juga cinta dengan apa yang dibenci oleh Allah. Mana mungkin tergambar dia cinta Islam, tapi dia cinta dengan kekafiran. Dia bela Islam, dia bela dengan kekafiran. Itu hal yang tidak mungkin bergabung di hati seorang yang beriman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman yang memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bukan artinya bahwa agama Islam agama yang intoleran, tapi agama Islam agama yang paling mengajarkan toleransi. Tapi tentunya pada batasan-batasan yang dibenarkan dalam agama, yaitu pada perkara dunia. Pada perkara dunia, kita harus berbuat baik dengan warga negara, walaupun dia orang kafir. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Kita berbuat baik kepada orang tua, saudara, walaupun mereka orang kafir. Kita berbuat baik kepada rekan kerja, walaupun mereka orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah atau falyukrim jarah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapapun tetangga kita, selama dia tetangga, maka wajib diperlakukan dengan baik, tidak bisa atau tidak boleh dizalimi.
Dan Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yaitu kafir yang tinggal senegara dengan kita, siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak. Demikian pula ketika jihad, tidak boleh mutilasi, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang yang tidak ikut andil, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh menghancurkan rumah-rumah, pepohonan. Bagaimana Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada semuanya. Ya, dan eh, tentunya dalam perkara agama ini lain halnya. Dalam perkara agama kita harus punya prinsip sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Maksudnya artinya mereka mau melakukan agamanya itu urusan mereka. Kita nggak boleh ikut andil, kita nggak boleh ikut selamat, kita nggak boleh ikut atribut, kita nggak boleh apapun yang berkaitan dengan agama mereka. Sebagai bentuk kita merasa mulia dengan agama kita merasa bangga dengan agama kita cinta dengan Islam, kita merasa mulia dengan Islam. Dan tentunya tidak akan mungkin bertemu antara keislaman dengan kekufuran. Maka ayat ini merupakan prinsip bagi seorang muslim. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Maka mereka melakukan agamanya, silakan, itu urusan mereka. Tapi kita ingat dua hal, tidak boleh kita mengganggu mereka. Karena ini urusan pemerintah. Ya, ini bukan urusan ustadz, bukan urusan yayasan, bukan urusan pesantren, ini urusan negara, urusan pemerintah, biarkan mereka melakukan apa-apa yang merupakan agamanya. Adapun kita seorang muslim, ini hal yang kedua, kita tidak boleh ikut campur dalam hal-hal yang merupakan agama kekafiran. Karena ini merupakan prinsip agama kita. Ini namanya at-tashabbuh, dan at-tashabbuh itu bagian dari al-wala, dan al-wala tidak tergambar dari seorang muslim, dia memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Aku ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Sebelum kami tutup dengan salawat dan doa, kami ingatkan kembali bagaimana yang terjadi di masa ini tengah kaum muslimin. Artinya toleransi yang kebablasan, toleransi yang tidak mengerti akan arti toleransi. Ya, berbicara bukan pada tempatnya. Oleh karena itu hendaknya kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Perkara agama, maka hendaknya kita merasa mulia dengan agama kita. Tapi perkara dunia, maka hendaknya kita mengikuti agama kita dengan berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Nabi kita Muhammad SAW ya membiarkan tinggal orang-orang Yahudi di Madinah. Nabi mengambil gandum dan menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi dan seterusnya. Artinya Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dengan muamalah yang baik, Adapun urusan agama, maka ingat tadi, lakum dinukum waliyadin. Ingat, seorang muslim tidak ada urusan dengan agama selain Islam. Tidak ada urusan dengan agama selain Islam, apapun namanya. Urusan perayaan, urusan atribut, urusan selamatan, urusan apa yang berkaitan dengan agama orang kafir, tidak ada urusan dengan hal tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi saya agama saya. Tapi tentunya sangat disayangkan yang turut meramaikan adalah kaum muslimin. Sangat disayangkan yang turut meramaikan adalah kaum muslimin, yang bikin macet, yang bikin keributan, yang bikin macam-macam adalah kaum muslimin. Tentunya ini karena minimnya akan ilmu agama dan tidak merasa bahwa ini perkara yang berbahaya yang mengarah kepada pembatal keislaman, bukan toleransi, tapi ini mengarah kepada pembatal keislaman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.